Selamat datang kembali di sesi kita. Oke, langsung aja yuk kita bedah bareng-bareng ya. Kali ini kita punya kutipan-kutipan menarik dari bukunya Oliver Burkeman, 4000 Weeks. Misi kita kali ini mau coba gali perspektif lain soal waktu, terus soal jebakan produktivitas itu loh. Dan ya, gimana sih kita menjalani hidup yang rasanya kok pendek banget ini? Pernah kepikiran nggak kalau misalnya nih ya, Anda hidup sampai 80 tahun, itu tuh cuma sekitar 4.000 minggu. Agak bikin kaget ya konsepnya. Nah, mari kita telusuri bareng-bareng maknanya buat kita. Iya, tepat sekali. Intinya memang konfrontasi jujur ya sama keterbatasan waktu kita ini. Ini isu penting banget loh di zaman sekarang. Kutipan-kutipan ini tuh kayak ngajak kita buat, nanya lagi ke diri sendiri soal hubungan kita sama waktu, sama ekspektasi kita yang kadang, ya ampun, nggak realistis banget gitu. Nah, salah satu yang menarik banget itu kan paradoks produktivitas ya. Kita kan didorong terus nih, ayo lebih efisien, kerjain lebih banyak, ikutin semua tips produktivitas. Tapi, yaitu, seperti kata Berkman, seringnya malah kalau kita makin produktif, rasanya malah makin buru-buru, makin cemas gitu. Kayak lari di treadmill yang makin kenceng aja nggak sih? Betul, betul. Dan ini nyambung banget sama apa ya namanya, hukum Parkinson. Jadi kerjaan itu emang cenderung melar gitu, ngisi waktu yang ada. Pas kita jadi lebih efisien, standar kita tuh naik juga tanpa sadar. Contohnya gampang deh, mesin cuci. Harusnya kan bikin waktu luang ibu rumah tangga nambah ya. Tapi nyatanya standar bersihnya malah makin tinggi. Jadi ya waktu buat nyuci ya segitu-segitu aja. Efisiensi alat belum tentu bikin waktu kita luang gitu. Anda juga mungkin pernah ngerasain kan, makin cepat balas email, makin cepat juga email baru masuk minta dibalas. Kayak nggak ada habisnya. Iya, iya, bener banget. Yang menarik juga dari argumen ini tuh gimana kita sering terobsesi ya pengen ngontrol waktu, ngontrol masa depan. Padahal kan ya itu nggak mungkin. Burkeman ngingetin, waktu itu bukan kayak duit di dompet yang bisa kita simpan atau kita punya. Kita cuma bisa ngalamin aja dari momen ke momen. Pasti ada aja ketidakpastiannya. Oh, jadi rasa khawatir atau cemas itu kalau menurut pandangan ini sebenarnya usaha mental yang ya sia-sia ya, berusaha nyari kepastian dari masa depan yang emang nggak pasti. Gitu. Semacam itu, kayak ngelawan arus gitulah. Kalau dilihat lebih luas lagi nih, dorongan buat ngontrol, ini bisa jadi semacam penolakan kita sama keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tuh kayaknya susah nerima fakta kalau kita nggak bisa ngatur semuanya, apalagi hal yang belum kejadian. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah menarik banget. Daripada terus-terusan ngelawan, buku ini malah nyaranin kita buat, nerima aja keterbatasan itu. Maksudnya gimana tuh? Ya, artinya sadar sepenuhnya kalau kita tuh nggak akan pernah bisa ngelakuin semua hal yang kita pengen atau semua yang dituntut dunia dari kita. Ini kan maksa kita buat bikin pilihan sulit ya secara sadar. Mana yang benar-benar penting buat difokusin dan ya konsekuensinya apa yang harus rela kita tinggalin atau abaikan. Nah, ini nyambung ke konsep settling atau menetap pada pilihan. Kan sering dianggap negatif ya settling itu. Padahal argumennya settling maksudnya komitmen ya ke satu karir, satu hubungan, satu tempat tinggal. Itu bukan tanda gagal loh. Justru sebaliknya. Komitmen ini yang bikin hidup tuh kerasa punya arah, punya makna. Karena kalau kita nggak berani milih dan komit ke sesuatu, ya kita cuma ngambang aja di lautan kemungkinan. Waktu habis, tapi nggak benar-benar jalanin hidup. Nggak milih itu juga pilihan loh, pilihan cara pakai waktu Anda. Sempat baca juga soal eksperimennya Daniel Gilbert tentang poster peratanya itu. Katanya orang cenderung lebih happy sama pilihan yang udah final, nggak bisa diubah lagi, dibanding yang masih boleh tukar. Kayak nunjukin kalau kepastian dari komitmen, meskipun mungkin nggak sempurna, itu seringkali lebih enak daripada cemas karena pilihannya masih banyak banget. Iya, iya. Dan pemahaman ini ngarahin kita ke gagasan penting banget, perhatian Anda itu ya hidup Anda. Pengalaman kita sama dunia ini intinya ya kumpulan dari apa aja yang kita kasih perhatian dari waktu ke waktu. Jadi pas Anda bayar pakai perhatian ke sesuatu, sebenarnya Anda lagi bayar pakai potongan hidup Anda yang terbatas itu. Soal distraksi juga disinggung tuh, apalagi yang digital ya. Seringnya kita tuh bukan pasif, ditarik gangguan, tapi kita malah aktif nyari distraksi itu buat lari. Kayak kita pengen gitu loh terdistraksi buat ngehindarin rasa nggak nyaman atau tantangan dari kerjaan di depan mata atau bahkan dari kenyataan hidup itu sendiri. Contohnya kayak cerita Shinzen yang sama air es itu. Kalau fokus ke sensasi fisiknya, bisa tahan.
Tapi kalau pikiran dibiarin ngelantur, malah jadi nyiksa rasanya. Dari semua ini, kita kayaknya hidup di tengah tegangan terus ya. Satu sisi waktu terbatas banget, ingat kan? Sekitar 4.000 minggu. Sisi lain, keinginan sama tuntutan kayak nggak ada habisnya. Dan ternyata, nakuin keterbatasan ini tuh bukan kekalahan. Justru, bisa jadi ini malah, pembebasan loh. Bebas dari tekanan buat jadi superhuman yang bisa segalanya, ngontrol masa depan, atau jadi sempurna. Nerima keterbatasan waktu kita secara radikal, itu bisa bikin kita merdeka. Merdeka buat fokus ke hal yang beneran berarti buat kita. Bahkan ada gagasan, kalau ngerima ketidakberartian kosmik kita, ya fakta kalau kita cuma setitik debu di alam semesta, itu malah bisa jadi motivasi. Bukan buat terobsesi ninggalin warisan gede, tapi lebih buat menghargai dan fokus ke apa yang beneran mungkin dan bermakna buat Anda lakuin, ya di sini, sekarang, dalam skala manusiawi kita aja. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda bawa pulang. Coba bayangin, gimana cara Anda jalanin hari-hari bakal berubah kalau Anda bisa sedikit aja lepasin beban buat harus selalu maksimalin tiap momen atau ngejar pencapaian gede di masa depan yang belum tentu datang. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga ada percikan yang berguna buat Anda. Sampai jumpa lagi.